Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin ya, mengenai letak, luas, batas, dan karakter wilayah Indonesia. Namun, pada pembelajaran kali ini kita akan berfokus pada karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Oke. Nah, pada layar sudah terlihat ya, ini ada sebaran lempeng tektonik yang ada di wilayah di Indonesia ya. Di sini ada lempeng India dan Australia, kemudian ada Eurasia dan Pasifik. Nah, ini seperti ini ya, sebaran lempeng tektonik di wilayah Indonesia. Nah, adapun karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia ini akan Ibu jelaskan secara lebih detail lagi. Nah, sebenarnya Indonesia itu merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia dengan kekayaan alam yang melimpah dan letaknya sangat strategis. Lebih jelasnya, mari kita pelajari karakteristik wilayah daratan dan perairan di Indonesia. Nah, di sini kita akan memahami bagaimana terbentuknya Kepulauan Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari peristiwa geologi yang diantaranya yakni terdapat lempeng-lempeng tektonik yang mengapit wilayah Indonesia, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Seperti yang sudah Ibu sampaikan di awal tadi ya, ada gambar tadi. Kemudian ada jalur pegunungan yaitu sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik serta jalur patahan. Nah, ini di layar sudah tampil ya peta sebaran gunung api di wilayah Indonesia. Nah, seperti ini ya kira-kira. Kemudian kita akan membahas lagi ya, apa itu karakteristik wilayah daratan di Indonesia. Sebenarnya ya, wilayah daratan itu merupakan bagian dari permukaan bumi yang tidak digenangi air dan berbentuk padat. Nah, wilayah daratan Indonesia itu memiliki ciri-ciri kenampakan yang berbeda, di mana bisa terlihat kenampakan daratan yang berupa pegunungan, gunung, dataran tinggi, dataran rendah, sungai, danau, dan lain sebagainya. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada pegunungan. Pegunungan itu adalah wilayah daratan Indonesia yang dipengaruhi oleh dua sirkum pegunungan, yakni sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania. Nah, selain itu, Indonesia itu memiliki jumlah pegunungan cukup banyak. Misalnya di Jawa ya, terdapat jalur pegunungan Dieng, kemudian di Pulau Kalimantan ada pegunungan Meratus, dan di bagian timur Indonesia, yaitu Pulau Papua, ada pegunungan Jayawijaya. Nah, pada umumnya, daerah pegunungan ini dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai daerah perkebunan. Nah ini ya, pegunungan Jayawijaya yang ada di Papua. Ini saking tingginya itu diselimuti oleh salju ya. Karena makin tinggi gunung itu, maka permukaannya akan diselimuti oleh salju. Kemudian kita akan bahas tentang gunung. Indonesia memiliki kurang lebih 100 buah gunung api dengan 3 golongan, yakni ada yang padam atau mati, kemudian ada yang istirahat, dan ada yang masih aktif. Gunung-gunung di wilayah daratan Indonesia ini menjadi bagian dari cincin api Pasifik. Nah, dampak positif dari gunung berapi yang tersebar itu adalah suburnya tanah di Indonesia, menyebabkan curah hujan yang teratur dan bisa dimanfaatkan sebagai tempat berpijak dan sumber kehidupan bagi manusia. Namun, selain itu, ada pula dampak negatif dari banyaknya gunung berapi. Di antaranya adalah tingkat ancaman bencana alam yang cukup tinggi, sehingga mengintai keselamatan masyarakat sekitarnya. Wow,
Sangat indah ya, Gunung Ciremai yang ada di Jawa Barat. Beginilah kalau misalnya kita di Sampit, tidak pernah melihat gunung, kita bisa melihatlah contoh gambar gunung melalui gambar yang telah disajikan ya. Kita berhayal di sini. Kemudian ada dataran tinggi. Yang dimaksud dengan dataran tinggi itu adalah plato atau dataran yang luas yang terletak pada ketinggian 300 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi berada di daerah pegunungan atau dikelilingi oleh bukit-bukit sehingga udaranya sangat dingin dan segar. Dataran tinggi sebagai bagian dari wilayah daratan Indonesia memiliki manfaat bagi manusia, seperti untuk daerah perkebunan teh dan tempat singgah untuk beristirahat. Ada juga beberapa dataran tinggi yang terdapat di Indonesia, misalnya dataran Charles Lewis yang terletak di bagian timur Indonesia, yaitu Papua. Nah, ini ya, silahkan dipandang. Dataran tinggi ini biasanya satu tingkat di bawah pegunungan gitu ya. Nah, jadi daerahnya itu termasuk dataran tinggi karena dia juga berada di kisaran 300 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Nah, ini contoh dari dataran tinggi Dieng yang berada di Jawa Tengah. Selain dataran tinggi, kita akan masuk ke dataran rendah. Nah, kalau misalnya dataran tinggi itu berada di tempat yang cukup tinggi, sedangkan ini dataran rendah adalah dataran atau wilayah yang relatif datar, luas, dan memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Nah, di Indonesia, daerah dataran rendah merupakan daerah yang penuh dengan kedinamisan dan kegiatan penduduknya sangat beragam. Sehingga pemanfaatan dataran rendah diutamakan untuk kawasan industri, pusat perdagangan, dan pemukiman penduduk. Seperti halnya di kota Jakarta, Surabaya, Pangkalan Bun yang terletak di daerah dataran rendah. Kalau diamati dari pengertiannya, berarti tempat kita ini, wilayah Sampit, ini juga termasuk dataran rendah kali ya? Iya, karena kan kisaran letaknya itu berada di antara kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Nah, ini gambar dari Kota Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah yang terletak di dataran rendah ya. Rupa-rupanya kurang lebih sama aja ya dengan suasana di kota kita. Mungkin kalau misalnya digantikan dengan gambar Sungai Mentaya, itu udah pas banget, sama banget ya. Berarti kayak Sampit aja nih, wilayah Pangkalan Bun, dia sama-sama berada di dataran rendah. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang karakteristik wilayah perairan Indonesia. Jadi wilayah Indonesia itu juga memiliki perairan yang sangat luas, melebihi luas daratannya. Hal ini meliputi dari 2/3 dari luas negara Indonesia itu adalah berupa perairan. Yang luasnya 3.257.483 km persegi. Nah, hal ini merupakan modal Indonesia menjadi poros maritim dunia. Nah, wilayah perairan Indonesia itu terdiri dari sungai, kemudian danau, waduk, rawa, serta perairan laut. Yang pertama yang akan kita bahas adalah sungai. Sungai itu ya merupakan bagian dari permukaan bumi yang rendah dan aliran air yang mengalir dari dataran tinggi menuju dataran rendah dan bermuara ke laut. Jadi muara setiap sungai adalah laut. Nah, sungai pada bagian awal berukuran kecil yang bermula dari daerah pegunungan. Kemudian mengalir ke tempat yang lebih rendah, akhirnya bermuara di danau atau laut. Semakin dekat ke arah laut, maka semakin melebar. Nah, sungai di Indonesia bisa dimanfaatkan sebagai sarana transportasi, pembangkit listrik, irigasi, sawah, perikanan, olahraga, dan rekreasi, serta digunakan untuk pengangkutan kayu hasil penebangan dan pasar terapung.
Contohnya di mana? Pasar terapung. Ya, contohnya ada di Banjarmasin ya. Kalau misalnya kalian pernah jalan-jalan ke Banjarmasin, mungkin ada yang mampir ke pasar terapung. Nah, disitulah ya. Maksudnya pasar terapung kalau mau lihat-lihat di sana. Oke. Nah, ini Jembatan Ampera di Sungai Musi Palembang. Nah, seandainya ya kalau misalnya udah jadi jembatan dari Sampit menuju seberang, mungkin bisa kita bayangkan seperti ini ya, seperti pada layar. Kemudian ada danau. Danau itu merupakan cekungan daratan yang terisi air. Danau itu terbentuk karena letusan gunung berapi atau danau vulkanik seperti Danau Kalimutu, Danau Batur, dan Telaga Warna, Danau Kerinci, Danau Tektonik seperti Danau Singkarak, Danau Poso, Danau Tawoti, Danau Tempe, dan Danau Takengon. Danau tektopulkanik itu seperti Danau Toba, cekungan Bukit Kapur yang terisi air atau danau karst seperti Lokva Bengdogede di daerah Gunung Kidul. Kemudian danau yang sengaja dibuat oleh manusia itu ada atau danau buatan ya itu seperti Waduk Jati Gede di Sumedang, Jawa Barat. Nah, ini salah satu penampakan danau ya yang terlihat pada gambar atau pada layar. Ini adalah salah satu danau buatan atau waduk ya yang ada di Jati Gede, Sumedang, Jawa Tengah. Selain itu ada laut. Pengertian laut itu adalah kumpulan air asin dalam jumlah banyak dan luas yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau-pulau. Seperti telah disampaikan sebelumnya, wilayah Indonesia itu sekitar 2/3-nya merupakan lautan. Namun kondisinya kurang terjaga sehingga mudah mendatangkan ancaman sengketa bagi wilayah sengketa batas wilayah dengan negara tetangganya. Untuk landas kontinen negara kita itu berhak atas segala kekayaan alam yang terdapat di laut sampai dengan kedalaman 200 meter. Sedangkan batas laut teritorial sejauh 12 mil dari garis dasar lurus dan perbatasan laut zona ekonomi eksklusif ZEE sejauh 200 mil dari garis dasar laut. Nah, sekiranya ginilah penampakan laut ya. Biasanya kan kalian sering aja mandang laut dengan cara ke ujung Pandaran misalnya, atau misalnya ke wilayah yang lain yang ada pantainya. Jadi kalian bisa memandang laut dari situ. Oke, selanjutnya ada teluk. Teluk ini merupakan tubuh perairan yang menjorok ke daratan dan dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya. Nah, oleh karenanya letaknya yang sangat strategis, teluk banyak dimanfaatkan sebagai pelabuhan. Teluk ini adalah kebalikan dari tanjung dan biasanya keduanya dapat ditemukan pada suatu garis pantai yang sama. Nah, karena Indonesia memiliki puluhan ribu pulau, makanya di Indonesia banyak sekali terdapat teluk. Nah, seperti ini ya, penampakan salah satu teluk. Ini Teluk Tomini di Sulawesi Tengah. Oke. Selain teluk ada selat. Selat merupakan sebuah laut sempit dan membawa arus utama serta memisahkan antara pulau. Nah, selat ini dimanfaatkan untuk jalur transportasi laut. Bahkan menjadi sebuah akses atau jalur strategis masuknya strategis masuk ke laut lepas bagi negara-negara lockland atau negara yang tidak memiliki wilayah laut untuk mendistribusikan hasil sumber dayanya ke seluruh dunia. Kalau bagi negara Indonesia yang dikenal dengan sebagai negara maritim, selat ini dimanfaatkan sebagai jalur angkutan antar pulau. Alat angkut yang biasa digunakan adalah kapal feri yang termasuk sebagai kapal penumpang. Nah, seperti ini ya. Ini adalah contoh selat Bali ya. Penambangannya seperti yang terlihat pada layar. Oke, selanjutnya ada samudra. Samudra merupakan laut yang sangat luas ya, lebih luas dari laut lagi. Ya.
laut sudah luas. Nah, samudra lebih luas lagi. Samudra berhubungan langsung dengan kedua kutub bumi, yakni kutub utara atau yang disebut dengan Arktik dan kutub selatan yang disebut dengan Antartika. Menurut National Geographic, samudra ini adalah tubuh perairan asin yang menutupi sebagian besar planet bumi. Jadi samudra menutupi hampir 3/4 bagian bumi. Wilayah Indonesia itu dilapis oleh 2 samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, ya, terlihat ya, 3/4 wilayah dunia atau bumi, belahan bumi itu diisi oleh samudra ya. Makanya warna planet bumi kalau dari kejauhan itu warnanya biru-biru seperti itu karena sebagian besar tuh perairan ya atau lautan. Ya, seperti itu. Oke, sekiranya itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Absen, taruh di komen dengan format nama dan kelas. Terima kasih.